coba. Terkait laporan Agus terhadap 4 orang itu, hari ini saya dapat bocoran dari Rizaldi sudah diperiksa. Poin pertama, uang itu di mana? Apa peran masing-masing? Kan gampang. Bahwa uang itu ada di yayasan, yang mana yayasan katanya sudah dipindahkan bergeser ke ketua yayasan baru. Nah, kemudian ada polemik, apakah uang ini adalah uang Agus atau bukan uang Agus? Hemat pendapat saya itu adalah uang Agus, ya, karena mereka mengalihkan dana. Nah, saya bilang nggak usah terlalu fokus pada pengalihan dana, takutnya tiba-tiba uang itu nggak digunakan. Makanya saya penasaran, apakah ada yang potong burung ataukah selamat mereka dengan membagi habis uang tersebut. Karena saya sempat bilang kalau berani habis uang itu silahkan, kalau nggak habis ya berarti potong burung. Nah, kemudian saya melihat bahwa peran daripada ketua yayasan yang lama baru sama aja gitu, karena uang itu ada pada masa pemimpinan Novi sebagai ketua yayasan. Nah, kalau menyangkut ketua yayasan baru ini, kita kan dulu surat laporannya kan pemerasan. Nah, yang kedua ini adalah tentang penggelapan dan penipuan. Nah, terkait dengan peran daripada orang-orang yang dalam menggelapkan uang Agus, ya ada, termasuk gini. Ada kuasa donatur namanya PB. PB ini dia katanya menggugat minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki gitu. Bukannya membantu orang buta tapi menyiksa atau memeras orang buta namanya. Karena Agus buta ini dia harusnya tenang hidup berobat gitu. Tapi dia ejek-ejek gitu. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil termasuk Novi, dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang untuk walaupun untuk apa, mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya, lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, enggak. Tetap harus menjalani proses hukuman itu. Jelas kami berharap bahwa kehadiran daripada Agus dalam persoalan ini dan kehadiran orang-orang yang banyak yang nggak nyambung gitu, yang bikin kisruh, bikin riwet, khususnya PB. PB ini cuma mewakili, surat kuasanya ada 2 pemberi kuasa. Dia polling itu dianggap surat kuasa buat dia, makanya dia nggak berani cabut. Kalau dia cabut harus ada kuasa hukum atau surat basah dari prinsipalnya. Nah, dia takut dikenakan pasal 263 atau 266 KUHP. Makanya dia nggak berani cabut. Kenapa? Kalau dia cabut, diminta prinsipal surat tanda tangan asli atau basah, mereka nggak punya. Nah, oleh karena itu, percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara.